balik lagi sama aku, Monica Venita. Kalian semua gimana kabarnya? Buat kalian yang baru, selamat datang guys di channel aku. Karena channel aku ngebahas tourism and traveling, tapi nggak ngebosanin itu kok guys. Karena sebenarnya dunia ini luas banget. Dan hari ini sesuai judulnya guys, aku bakal ngebawain cerita-cerita yang horor, tamu-tamu hotel. Dan guys, buat kalian yang notice kalau aku hari ini filmnya itu beda, karena sama aja. Jadi aku memutuskan untuk filming di mobil karena itu praktis banget guys. Aku tinggal naruh kamera dan aku filming, udah selesai. Jadi aku nggak usah nge-set up segalanya. Jadi kita langsung aja ke cerita yang pertama. Pertama aku bakal ngebacain cerita-cerita ini, aku baca ya guys, karena aku nggak mungkin ngapalin cerita guys. Emang sih aku ada background storytelling, tapi kayaknya kalau cerita horor tuh aku kurang menjiwai ya guys kalau aku ngapalin teksnya. Jadi ini aku bakal bacain dan aku bakal kayaknya insert di sini deh supaya kalian bisa baca juga. Jadi langsung aja guys, kita mulai yang pertama. Waktu saya sedang cari bahan skripsi di perpustakaan Unpad bersama teman kampus dan kita memutuskan menginap di Bandung. Karena besoknya mau balik lagi ke perpustakaan itu. Kebetulan kita udah beberapa kali berangkat ke Unpad, PP Jakarta Bandung. Dengan mobil dan hari itu memutuskan untuk menginap. Saya yang pilih hotelnya karena kebetulan saya sekeluarga sering menginap di sana. Sayangnya kita lagi sial waktu itu. Kita ambil kamar family room dan diisi oleh 5 orang perempuan. Saat masuk, perasaan udah gak enak dan saya memutuskan untuk mandi duluan sebelum pergi keluar cari makan malam. Saat mandi, saya merasa ada seseorang di belakang saya dan kebetulan menyentuh badan saya. Kita sering gak guys? Kalau aku sering sih yang kayak lagi mandi gitu, kadang, apalagi aku kan suka mandi malam kan. Kadang-kadang gitu kalau lagi pulangnya kemalaman banget tuh aku pasti mandi gitu loh guys. Kalau nggak tuh nggak enak badannya. Terus ketika kita sampoan tuh yang terbayang tuh guys, hal-hal yang tidak padahal ya mungkin itu cuma halusinasi doang sih. Lanjut guys. Langsung saya buru-buru selesaikan mandi saya dan segera instruksikan ke teman-teman silahkan berdoa menurut agama masing-masing. Teman saya kalau udah ada kode seperti itu langsung paham. Iya sih, aku sama temanku juga sefrekuensi gitu loh guys, kalau kita udah ngelirik-lirik gitu udah paham. Yang muslim langsung ambil wudhu dan sholat. Teman saya yang Buddha juga langsung sembahyang. Begitu juga saya. Setelah berdoa, perasaan kami tenang dan segera keluar untuk makan malam dan menikmati malam di kota Bandung. Saat keluar dari kamar, saya langsung SMS almarhum papa untuk cek kamar kami dan kebetulan papa mengerti hal seperti itu. Saat kembali ke kamar, kami mengobrol seperti biasa. Ada yang memutuskan mandi, tapi pintu kamar mandinya dibuka karena takut. Saya minta kamar jangan dimatikan lampunya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak enak dan semua setuju dan TV terus menyala. Biar ada suaranya guys, nggak hampa. Kejelekan saya adalah saya susah tidur di tempat baru, jadi di saat teman-teman saya sudah tidur, saya terjaga sendirian dan nonton TV. Karena saya takut terjaga sendirian, saya mencoba menutup mata berharap bisa tertidur, ternyata tidak bisa. Saya akhirnya bisa tidur tetapi tidak nyenyak dan terbangun terus. Saat setengah tidur itulah, saya melihat ada seorang perempuan berbaju merah sedang menatap saya dan saya langsung menutup muka saya dengan selimut. Saat pagi, saya tidak cerita kejadian semalam dengan teman saya untuk menghindari kepanikan dan kita segera check out untuk kembali ke Jakarta. Saat sampai rumah, papa saya tanya, "Kamu lihat apa?" Saya cuma bilang, "Di kamar mandi ada yang pegang badan saya, terus pas malam, ada perempuan berbaju merah melihat saya tidur." Papa saya cuma bilang, "Yang di kamar mandi itu bentuknya seperti kera dan dia cebol." Sedangkan yang perempuan itu pakai baju adat Cina dan ada tarinya seperti Fanda. Lanjut ke nomor 2 guys. Tahun 2018 saya pernah menginap di Hotel Goodway di Batam, dekat daerah Nagoya sana. Bangunan hotelnya terkesan kuno dari desainnya, mungkin hotel tua kali ya. Dan suasananya sangat suram dan gelap. Saya saat itu bersama rombongan kakak saya dan ipar, juga anaknya, dan ada guru piano
anak kakak saya beserta beberapa peserta konser piano. Saya menempati kamar sendirian dan guru pianonya, Miss Rio, juga kamar sendirian ada di seberang kamar saya. Tengah malam, ketika saya tidur, saya melihat ada seorang wanita dengan gaun putih panjang dan rambut yang berantakan melototi saya yang sedang diranjang. Sedangkan dia duduk di sofa, tepat persis di samping ranjang. Karena udah capek dengan aktivitas harian, saya pun tidak mau pedulikan dia dan saya lanjut tidur. Dia tidak berani menyentuh aku, apalagi sampai mengambil bantalku atau menggoyang ranjangku. Gak lama kemudian, saya mendengar suara jeritan dari kamar seberang yang dihuni oleh guru piano keponakan saya. Dia berlari keluar dan menjerit-jerit ketakutan, histeris, dan saya keluar dari kamar. Dia membawa bantal beserta guling, memeluk bantalnya sambil teriak-teriak, "Hantu, hantu, hantu." Dia meminta kamarnya diganti malam itu juga, dan semua barang-barangnya dia minta Rumboy untuk antarkan ke kamar baru. Dia gak mau masuk ke kamarnya lagi. Paginya pas sarapan kami cerita sambil ngakak-ngakak. Rupanya setelah saya cuekin, itu hantu pergi ke kamar seberang untuk menakuti si guru itu. Dia juga bilang kalau dia lagi tidur terus dipelototin sama si hantu itu. Hari ini hotel itu telah tutup karena sudah banyak banget kasus komplain soal tamu lagi tidur dipelototin hantunya. Waktu aku pergi kemana ya guys, aku lupa. Waktu aku keluar kota, liburan sama keluarga itu pernah sih, kita lagi nyari hotel. Dan itu posisinya tuh udah malam gitu loh guys. Dan ada hotel tuh yang kamarnya tuh gelap. Dan keluarga aku tuh paling anti gitu loh guys, kalau kamarnya tuh gelap, walaupun itu hotel mau murah mau gimana pun. Tapi kalau kamar atau lorongnya udah gelap tuh udah gak bakal sih check in di situ. Karena sebelum kita check in juga kita selalu minta gitu loh ke resepsionisnya mau lihat kamarnya dulu, karena nggak mungkin kan guys kalau kita udah bayar tau kamarnya itu zonk. Lebih baik kita cegah dulu deh dengan kayak gitu. Next guys, ini yang ketiga. Sebenarnya sudah lama ingin menjawab pertanyaan ini namun baru sempat sekarang. Oh ya, by the way, aku nih dapat cerita ini dari Quora. Aku bakal input sih guys kalau dia bukan anonim ya. Saya pernah menginap di sebuah hotel di Surabaya. Hotelnya terkenal dan banyak yang bilang angker, apalagi bangunan tua peninggalan Belanda. Gila, itu udah lama banget ya kalau peninggalan Belanda guys. Dan ketika check-in kebetulan sudah hampir isya. Dan ketika diantar bellboy menuju kamar harus melewati halaman tengah yang banyak pepohonan dan agak gelap. Langsung terasa bulu kuduk berdiri. Ketika sudah sendiri di kamar, semua perabotan juga terlihat kuno, menambah asyik dan seram. Tidak lama kemudian pintu kamar diketuk oleh seorang pegawai hotel mengantarkan handuk. Pada awalnya saya tidak sadar bahwa yang mengantarkan hanya terlihat kedua tangannya saja karena wajahnya tidak jelas. Mungkin karena gelap. By the way guys, tadi pas aku baca, papaku tuh lewat gitu loh, dan cuma kelihatan belakangnya doang. Gila, kaget banget. Lanjut. Hingga malam saya terus berpikir siapa sesungguhnya yang mengantarkan handuk tersebut. Emang segelap apa ya guys? Maksudnya nyampe kalau kita cuma kelihatan tangan doang, nggak kelihatan orang atau mukanya, kan berarti gelap banget dong. Next. Pada 2014 sampai 2015-an saya sedang dalam proses magang di sebuah garmen di kota Solo. Garmen tersebut milik kerabat dekat saudara saya yang punya juga masih saudara. Jadi si Koko ini memberikan saya fasilitas berupa hotel budget untuk menginap selama 5 hari pertama saya bekerja, sebelum akhirnya mendapatkan kos. Hotel itu ada di tengah kota Solo, bangunan baru dan bagus. Pun brandnya juga terkenal. Intinya, hotel itu terlihat baru dan baik-baik saja. Saya tidur sendirian di kamar itu. Hari pertama kedua semua baik-baik saja. Karena saya pulang jam 8 selepas bekerja dan harus meninggalkan hotel pada jam 7 pagi, jadi saya cuma numpang mandi dan tidur saja di sana. Keanehan mulai saya rasakan di malam kedua. Kamar saya letaknya sangat dekat dengan emergency stairs. Pada malam hari, pintu emergency stairs selalu terbuka dan tertutup berkali-kali. Kalau kalian nggak tahu, emergency stairs itu adalah tangga darurat guys. Dan setiap hotel tuh biasanya ada sih, karena nggak mungkin mereka ngandelin lift doang guys. Kalau lift itu rusak, nah alternatifnya adalah emergency stairs tadi. Jika memang pegawai yang menggunakan tangga itu, kenapa dari jam 12 hingga
Subuh pintunya bunyi terus, saya terganggu dan tidak bisa tidur nyenyak. Hari selanjutnya suara pintu terbuka tertutup mulai berkurang, tapi saya mendengar suara ketukan di tembok yang menempel dengan kasur saya, tepat di belakang kepala. Intervalnya sangat sering sehingga saya kesal karena lagi-lagi saya tidak bisa tidur nyenyak. Ketukan itu hanya terdengar pada malam hari selepas pukul 11 dan berakhir subuh. Saya pikir ketukan itu disebabkan tamu yang menginap di kamar sebelah. Mungkin ada anak kecilnya sehingga iseng. Anak kecil juga kayaknya gak bakal begadang sih guys. Saya pun tidak mempermasalahkan, cuma kesal saja karena tidak bisa tidur nyenyak. Saya mendapati AC kamar saya bocor sehingga setiap malam saya mendengarkan suara tetesan air jatuh ke karpet. Wah, gue pernah sih guys kayak sini. Di kos sih. Dan itu rasanya kayak kesel gitu loh guys. Maksudnya kayak kita tuh pengen tidur, apalagi kan tidur hening ya, apalagi suara tes itu tuh menyebalkan. Tambah deh saya makin gak bisa tidur. Saya ditawari untuk pindah kamar, tetapi karena saya malas harus pindah-pindah barang, maka saya menolak tawaran tersebut. Kejadian pintu emergensi dan ketukan tembok terjadi setiap malam hingga hari saya meninggalkan hotel itu. Tapi sebuah pikiran muncul di hari terakhir. Saya menginap di sana saat itu adalah hari Minggu dan saya tidak perlu berangkat kerja pagi-pagi. Jadi saya bisa melihat bahwa kamar yang terisi di lantai saya adalah sebuah kamar yang berada di sisi kiri kamar. Bukan di sisi kanan di mana suara ketukan berasal. Pun tidak ada anak kecilnya, hanya 2 orang dewasa. Saya pun bertanya pada room service yang lewat. Katanya kamar tersebut kosong sejak lama. Saya juga berkesempatan untuk bertanya padanya yang saya lihat membawa rak berisi handuk dan peralatan bersih. Mas, kalau bertugas di lantai ini, apa pintu darurat? Apa lewat pintu darurat? Tidak mbak, biasanya lift, tapi kadang memang menggunakan tangga darurat. Di malam hari pukul 12. Tidak mbak, tidak ada staf yang bertugas setelah jam 8 malam. Tidak ada yang menggunakan pintu darurat, kami semua menggunakan lift. Kamu pun menggunakan lift. Satpam, apa yang patroli? Tidak mbak, setahu saya masih mencoba positive thinking. Toh lagian saya akan meninggalkan hotel itu dalam 2 jam ke depan, jadi saya cuek aja dan kembali masuk kamar. Saya pikir ini hanya pengalaman tidak menyenangkan selama menginap di hotel sendirian. Aku setelah baca ini ya guys, aku tuh jadi berpikiran untuk tidak menginap hotel sendirian. Karena dari dulu tuh aku pengen nyoba gitu loh guys, gimana ya rasanya kalau kita lagi perjalanan dinas terus mewajibkan kita tuh menginap tuh cuma sendirian gitu loh guys. Tapi setelah baca ini kayaknya lebih baik menginap berdua deh daripada satu room untuk 1 orang. Oh ternyata masih ada lanjutannya guys, aku kira segitu doang. Sebulan setelah saya meninggalkan hotel tersebut, saya bertemu dengan beberapa teman bos saya. Ya, saya diajak nongkrong bareng oleh bos dan beberapa temannya. Saat itu ada salah seorang teman yang menceritakan pengalaman mistis di sebuah hotel. Sharing guys. Ia memesankan sebuah kamar untuk tamunya di hotel budget di Solo. Tapi sebuah keanehan terjadi saat ia mandi. Seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ia pikir room service. Ia hanya berteriak lagi mandi. Suara ketukan itu pun hilang. Namun ia melihat ada seorang yang nampaknya masuk ke dalam kamar karena tembok kamar mandi tersebut terbuat dari kaca. Ia melihat ada seseorang yang tidur di ranjangnya saat ia mandi. Ia menginap sendirian, jadi ia pikir itu adalah seorang staf hotel yang kurang ajar, maka ia mengadu ke resepsionis. Ia diputarkan tayangan CCTV hallway lantai kamarnya. Di sana tidak terlihat seorang pun masuk ke dalam kamarnya. Saya bertanya apa nama hotel itu. Ia menjawab sebuah nama hotel yang ternyata adalah hotel yang saya tempati bulan sebelumnya. Kemudian saya menjelaskan pengalaman aneh saya dan ia pun tertawa. Itu kamu diajak kenalan penunggunya tapi kamunya gak peka. Kok kamu gak pindah hotel? Setelah itu ia melanjutkan cerita lainnya tentang betapa angkernya hotel itu. Esok hari saya bercerita mengenai pengalaman ini ke teman kerja saya di garmen dan dia juga tertawa. Katanya memang hotel itu angker sekali. Bahkan ada kejadian di mana kenalannya melihat sosok di lift yang ingin masuk tapi tamu lain tidak melihat ada sosok itu. Tepat ketika saya bercerita, tiba-tiba ada suara pintu digedor kencang sekali dari ujung area produksi, tapi tidak ada orang di sana. Hanya ada suara
Gedoran orang marah, lalu pintu lemari isi benang dan alat jahit pun terbanting keras. Kok gue ngeri, guys. Teman saya menggeleng, hantunya mulai lagi. Hamdalah, ternyata tempat kerja saya malah lebih angker. Ada apa sih? Pengalaman saya di kota Solo. Cerita yang terakhir ini lumayan apa ya, guys? Lumayan menyeramkan karena dia berturut-turut gitu loh ceritanya. Jadi dia ceritain pengalaman dia di hotel. Terus ketika dia cerita sama temen dia, kejadian pun terjadi lagi gitu loh. Aku malah tadi berpikirnya pas dia ngomong pintunya terbanting keras itu hantu yang di hotel datang. Datangnya dia cerita tempat kejadian lebih serem. Ya mungkin ya guys, emang yang beberapa tempat itu kan terkenal kan dengan sosok mistis ataupun tempat-tempat mistis. Nah mungkin cerita tadi itu emang tempatnya tuh kental gitu loh guys sama cerita-cerita kayak gitu. Aku pribadi sih nggak ada sih cerita-cerita yang horor gitu waktu aku di hotel. Tapi sebenarnya guys, kalau aku tuh kosan aku sih yang lumayan horor. Dan yang lebih parah lagi karena lampunya itu loh guys gelap. Jadi tuh setiap aku mau pulang tuh kayak lampunya tuh gelap. Jadi itu yang lumayan buat takut gitu loh. Tapi untungnya sih belum pernah ya ngelihat sesuatu gitu. Palingan cuman kayak pintu kebuka sendiri gitu loh guys. Tapi kan itu lumayan menakutkan ya. Tapi kalau aku lagi capek sih biasanya aku biarin aja sih. Kalau kalian punya pengalaman kayak gitu, komen aja guys di bawah atau sharing ke aku karena aku pengen juga sih buat part 2-nya. Ini lumayan seru dan lumayan buat aku takut sih waktu aku ngebacain. Jadi guys, kayaknya segitu aja video buat hari ini. Kalian kalau suka sama video-video kayak gini, komen aja guys di bawah supaya aku lebih banyakin konten-konten kayak gini. Dan jangan lupa juga guys follow aku di Instagram @monica_dovio karena aku aktif banget guys di sana. Dan kalau kalian mau DM ataupun mau request gitu, kalian bisa langsung aja ngekontak aku di Instagram. Jadi guys, aku juga kayaknya pengen cerita dikit deh. Jadi waktu aku buat video di YouTube ini kan, baru beberapa video itu aku tuh ngeliat, sebenarnya bukan aku ngeliat duluan sih, temen aku ngasih tahu gitu loh. Jadi tuh udah ada yang nge-dislike video aku. Dan anehnya guys, aku tuh malah ngerasa seneng gitu loh. Bukan ngerasa senang di dislike ya, cuman maksudnya aku tuh tahu dari dulu tuh aku tuh punya banyak haters guys. Tapi ketika ada yang nge-dislike video aku, berarti kan aku tuh jadi tahu kalau ada orang yang gak suka sama aku dan itu tuh langsung nunjukin gitu loh guys. Berarti kan aku rasa aku tuh gak se-boring itu nyampe dihujat ataupun nyampe dihaterin sama mereka. Berarti kan emang ada something yang mereka pengen kepoin dari hidup aku. Dan buat kalian yang pernah ataupun lagi memiliki banyak haters, kita lagi di posisi yang sama. Menurut aku kalem aja sih guys, karena aku juga punya haters bukan sekarang-sekarang aja, dari dulu, dari zaman aku suka foto-foto shoot, dari zaman aku dulu juga aku sebenarnya udah banyak yang nyinyirin. Tapi kalau kita dengerin omongan mereka guys, kapan kita mau ngelangkah gitu kan. Lagian juga kita yang berjuang sendiri buat hidup kita, semua itu kan kita yang nentuin guys, bukan omongan orang. Mungkin mereka bisa ngasih kritik dan saran, tapi kan yang lebih tahu kita. Jadi tetap semangat buat kalian dan buat aku juga. Enjoy guys sama hidup kalian sendiri dan see you in the next video ya guys. Bye bye.